Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi DHCP server, NTP server pada Cisco Packet Tracer. Nah, untuk studi kasusnya ini kita tahapannya berupa desain, konfigurasi, kemudian networknya kita tentukan 192.168.1.0 dan DHCP-nya dimulai dari 50 sampai 55, artinya hanya 6 klien PC. Nah, nanti kita lakukan pengujian. Kita mulai tahap pertama, mendesain jaringan atau topologi. Nah, yang pertama tentunya kita masukkan server, kemudian PC sebanyak 6 buah, lalu kita hubungkan koneksinya dan jangan lupa ditambahkan switch atau hub. Lalu kita koneksikan dengan menggunakan kabel strike. Hubungkan dari PC ke switch, dari port bus Ethernet ke port switch bebas ke port manapun. Ya, karena PC-nya kita hubungkan dan lalu kita hubungkan juga ke server. Setelah itu, ya, sebelumnya sebaiknya kita berikan teks untuk keterangan dari desain jaringannya, pertama untuk networknya sesuai dengan kasusnya di segmen IP kelas C di prefix 24. DHCP-nya dimulai dari 50 sampai 55. Nah, kita mulai konfigurasi di server, masuk ke layanan service. Kemudian sebelum itu tapi kita coba konfigurasi IP-nya terlebih dahulu ya. IP servernya di 192.168.1.1. Nah, setelah itu baru ke layanan service kita konfigurasi di DHCP server. Ya, DHCP server. Nah, dimulai start IP-nya dari 50. Itu subnet masknya prefix 24 dan maksimum usernya 6. Kita save. Nah, kita coba aktivasi DHCP kliennya pada PC. Nah, kalau 169 ini tidak mendapatkan IP dari DHCP server, ya, artinya ini fungsi DHCP servernya belum berjalan. Ya. Nah, ini ada kendala atau sesuatu. Nah, ternyata di sini belum diaktifkan layanan servisnya. Kita save kembali. Nah, kita coba uji kembali. Nah, ini baru masuk IP-nya di 192.168. Kita ulang. Nah, ini yang PC kedua 151 sudah dapat. PC ketiga 152 53, PC berikutnya 54 dan PC terakhir 1.55 ya, sesuai dengan konfigurasi DHCP servernya. Kita uji ping
sukses. PC 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai dengan PC terakhir. Nah, itu sepertinya sudah sukses semua, artinya terkoneksi antara klien dan server. Nah, bagaimana kalau kita tambahkan satu buah PC? Kita bukan pakai kabel strike, dan PC ini kita aktifkan layanan DHCP kliennya. Nah, ternyata tidak mendapatkan IP DHCP, hanya 169. Ini berarti tidak mendapatkan IP DHCP-nya. Jadi karena dibatasi tadi hanya 6 klien. Nah, caranya adalah kita harus menambah maksimum kliennya menjadi 7. Kemudian kita save. Nah, kita uji kembali static DHCP. Ini biasanya dapat ya di segmen IP sesuai dengan di server 1.56 ya. Nah, ini artinya sudah mendapatkan IP secara DHCP. Dan kita uji, sukses. Nah, jadi begitu cara untuk mengkonfigurasi DHCP. Lanjut kita untuk mengkonfigurasi NTP server. Nah, kita nanti desain, konfigurasi, dan pengujian. Nah, dari desain yang sudah ada, ini kita tinggal konfigurasi NTP server di layanan servisnya, pilih NTP. Dan di sini pastikan servisnya on dan authentication-nya itu di disable saja ya, karena kalau enable memerlukan key dan password. Nah, di sini kita atur, sinkronkan. Misalnya kita pakai tanggal 1 Januari 2022 dan jamnya jam 12.00, atau kita ganti misalnya jamnya 01 ya. Nah, apakah sinkron dengan klien? Nah, untuk klien umumnya kita pengujiannya di terminal ya, atau di command prompt. Nah, biasa perintahnya kan time atau date. Namun di klien pada Cisco Packet Tracer ini tidak bisa lakukan seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita uji dengan command prompt. Tapi kalau dengan command prompt pada PC yang biasanya kita itu bisa ya, perintah time itu akan keluar waktu sesuai dengan waktu yang ada pada PC kita. Kemudian date juga akan keluar tanggal. Nah, itu ya. Jadi kalau pengujian di Cisco Packet Tracer ini tidak bisa diuji melalui klien untuk NTP servernya. Jadi kita akan menambahkan router. Jadi router ini yang bisa synchronize dengan server. Jadi kita tambahkan misalnya router 1841, kita hubungkan dengan kabel strike ke switch. Nah, kita config sedikit ya, terutama untuk IP-nya harus satu jaringan. Kita config secara GUI saja biar cepat. Di IP address 192.168 kita berikan 1.2 ya. Subnet masknya default Rapid 24. Jangan lupa di on kan supaya interface-nya aktif. Nah, ini tunggu lampu indikatornya hijau untuk memastikan sudah siap terkoneksi. Kalau masih orange itu biasanya
masih pilot ya koneksinya, kita coba. Nah itu ya, masih pilot, jadi tunggu sampai hijau, kita coba sekali, dan kita coba yang kedua kali sudah sukses ya, artinya udah terhubung antara router dan server. Nah di sini kita masuk ke router untuk mensinkronkan NTP server agar waktunya sama persis dengan server. Jadi masuk ke enable config terminal, kemudian ketik NTP server ke IP server. IP server kan 1.1 ya. Nah itu sudah sinkron, lalu kita tampilkan do show clock. Nah di sini udah tampil ya. Nah itulah waktu dan tanggal yang sesuai dengan server ya, jadi sama dengan server 1 Januari 2022 jam 13.24 kita cek di server. Nah itu ya, jam 1 sudah 25 ya, sudah sama persis. Nah sudah sinkron, dan begitulah cara mengkonfigurasi NTP server. Semoga bermanfaat, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.